Halo, selamat pagi anak didik Miss. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran kita. Oke. Nah, pada tanggal 15 kita akan mengadakan atau mengikuti UTS, ujian tengah semester. Persiapkan dirinya. UTS diambil pada tema 6 dan tema 7. Nah, di sini karena materi kita tema 7 sudah habis, kita akan mengulang kembali tema 7. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami telah menghirup udara yang segar. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran. Berkati kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ini doa anak-Mu dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah membahas mengenai tentang surat resmi. Nah, di sini kita akan mengulang kembali apa itu surat resmi, apa saja unsur-unsur atau bagian-bagian dari surat resmi. Nah, yang pertama, coba diperhatikan bukunya halaman 152. Halaman 152. Oke? Nah, di situ ada surat resmi. Surat dasar Erlangga Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta Timur. Oke? Nah, di situ ada tempat ataupun tanggal surat Jakarta 10 Oktober 2017. Nah, suratnya di situ harus tertera tanggal. Nah, tanggal surat tersebut. Nah, sebelum tanggal di atas ada dia kop surat. Kop surat itu menyatakan suatu tempat ataupun suatu instansi atau sekolah, misalnya sekolah dasar Erlangga. Nah, ataupun suatu sekolah misalnya SDRK 3. Nah, oke? Nah, setelah di kop surat nanti Ibu fotokan ya. Setelah di kop surat ada tanggal surat. Nah, apa sih fungsi dari kop surat? Nah, ada bagian-bagiannya. Yang pertama, kop surat. Kop surat terdapat di bagian atas. Di bagian atas surat. Nah, berisi identitas instansi pengiriman surat beserta alamat lengkap. Nah, surat itu dikirim dari instansi misalnya SDRK 3, jalan ataupun alamatnya di mana jalan ini. Seperti itu ya, Nak. Oke, yang kedua. Nah, dicatat ya. Yang pertama unsur-unsurnya. Yang pertama tadi kop surat. Yang kedua tanggal surat. Tanggal surat menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Nah, misalnya SDRK 3 Sibolga. Nah, SDRK 3 terletak di Sibolga. Sibolga 3 Maret 2021. Nah, seperti itu ya. Nah, di buku ada Jakarta 10 Oktober 2017. Oke. Udah paham kan? Yang pertama kop surat, tanggal surat. Yang ketiga, nomor lampiran dan perihal. Nah, nomor lampiran perihal berisi nomor dikeluarkan surat itu, nomor berapa surat itu dikeluarkan. Nah, oleh instansi pengirim surat. Nah, dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Nah, udah paham, Nak? Nah, itulah yang ketiga. Yang keempat ada alamat tujuan. Surat itu ditujukan kemana? Siapa yang menerima surat tersebut? Misalnya, surat itu diterima oleh siswa-siswi. Nah, kita tulislah di situ alamatnya. Di jalan apa? Jalan misalnya jalan Sisingamangaraja. Nah, harus lengkap alamat tujuannya. Tujuan surat tersebut kita berikan surat itu. Oke, paham? Nah, setelah itu yang kelima,
salam pembuka. Sebelum kita membuat ataupun menyatakan isi surat, terlebih dahulu kita menyatakan salam pembuka. Salam pembuka tandanya sapaan kita, sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat kepada yang kita kirim. Dengan hormat, itulah salam pembuka. Dengan hormat. Oke, sebelum kita memulai ke isi surat, terlebih dahulu kita membuat salam pembuka. Oke, paham nak? Iya, kita lanjut ya. Yang berikutnya, isi surat. Nah, itu yang paling penting. Tujuan kita untuk mengirim surat, isi suratnya harus jelas. Pesan yang akan kita sampaikan kepada si penerima surat. Nah, misalnya misalnya acara di SDRK 3. Surat ini kita tujukan kepada orang tua siswa. Nah, pada hari apa? Misalnya kita selenggarakan kegiatannya di hari Senin, tanggal 23 Oktober 2021. Misalnya ya, ini masih contoh. Nah, waktunya berarti mengatakan pukul. Nah, waktunya misalnya kita buat jam 8 sweep sampai dengan selesai. Diartikan sampai dengan selesai, tidak kita tahu akhir dari acara tersebut. Nah, tempatnya di mana? Nah, aula ataupun lapangan SDRK 3. Nah, jadi si penerima surat nah mengetahui hari apa surat itu, tanggalnya, waktunya dan tempat pelaksanaan kegiatan. Nah, isi surat itu harus jelas. Misalnya ketika kita tidak mengasih tahu, tidak memberitahu waktu, nah pasti si penerima surat akan kebingungan. Pada jam berapa surat ini akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Nah, jadi hari ataupun tanggal, waktu dan tempat surat harus jelas. Yang berikutnya. Nah, tadi kita sebelum memberitahukan isi surat, kita tadi membuat salam pembuka. Nah, setelah kita akhiri surat tersebut, kita harus memberitahu atau mengucapkan salam penutup. Tadi salam pembuka, baru masuk isi surat. Salam penutup artinya salam untuk mengakhiri surat. Nah, salam penutup. Oke, untuk mengakhiri surat tersebut. Nah, yang terakhir, nama pengirim surat ataupun identitas pengirim surat tersebut. Nah, harus lengkap identitas si pengirim surat. Nah, misalnya si Johannes mengirimkan surat tersebut ataupun si Amel misalnya mengirimkan surat ke si Johannes, harus lengkap identitas si Amel. Oke, paham nak? Nah, ataupun misalnya tadi kita buat contoh SDRK 3 kan? Nah, harus lengkap identitas si kepala sekolah misalnya. Nah, paham nak? Oke. Nah, untuk itu anak didik kami tugasnya adalah mencatat surat resmi dan unsur-unsur dari surat resmi. Oke anak didik kami, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana kami telah selesai mengikuti pembelajaran. Tuhan, apa yang kami pelajari mudah-mudahan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami ataupun dapat kami tuangkan untuk pembelajaran yang lain. Tuhan, hanya ini doa anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak didik kami, jangan lupa tugasnya mencatat
isi surat resmi di halaman 152 beserta bagian-bagian yang terdapat dalam surat resmi. Oke, anak didik kami paham sampai di sini? Oke. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.